Halo semua, kenalin nama aku Ella. Aku adalah salah satu penerima beasiswa program teacher training dari Next atau Membuka Gakusho tahun 2021. Nah, saat ini status aku adalah sebagai mahasiswa di Kumamoto University. Oke, di video ini aku akan menjelaskan cara-cara pengisian application form yang merupakan salah satu dari berkas yang harus teman-teman kumpulkan sebagai seleksi awal atau seleksi dokumen dari rangkaian seleksi program teacher training ini. Oke, selain itu, aku juga akan menjelaskan sedikit tentang pengisian placement form. Oke, kita mulai dari halaman pertama. Jadi, untuk pengisian ini, teman-teman itu boleh pakai tulisan tangan atau boleh diketik. Tapi kalau aku sendiri waktu itu pengisiannya diketik karena menurut aku lebih rapih aja sih. Nah, terus untuk halaman pertama ini teman-teman silakan isi dengan data teman-teman sendiri. Nah, di situ paling atas teman-teman bisa melihat ada surname, given name, sama middle name. Surname itu adalah nama belakang teman-teman, given name itu nama depan, middle name itu nama tengah. Kalau misalkan teman-teman nggak punya nama tengah, ini boleh dikosongin aja gitu. Nah, terus yang kedua itu gender, male or female, udah itu aja. Terus single dan married, silakan teman-teman berikan tanda centang. Lalu date of birth, silakan teman-teman isi dengan urutan tahun, bulan, dan tanggal. Oke, terus di bawahnya itu ada current address. Silakan teman-teman masukkan alamat teman-teman saat ini. Nah, apakah kita harus menuliskan dalam bahasa Inggris atau alamat dalam bahasa Indonesia? Kalau aku nulisnya tetap dalam bahasa Indonesia, misalkan jalan bla alamat kalian. Nah, kenapa bikinnya tetap pakai jalan? Karena in case nanti perlu ada pengiriman sesuatu, surat dan semacamnya, petugas yang mengantarkannya akan lebih mudah untuk menemukan alamatnya, gitu sih. Oke, terus yang di bawahnya ada tulisan your address before departure for Japan. Jadi kalau misalkan nanti ketika teman-teman mau berangkat, teman-teman akan berangkat dari lokasi yang sama dengan alamat yang tertera di atas, teman-teman silakan centang yang bagian same as above. That's it. Nah, terus di bawahnya lagi teman-teman bisa lihat itu ada phone number, teman-teman tinggal masukin nomor handphonenya dan email. Pastikan teman-teman pakai email yang masih aktif karena akan banyak sekali email pemberitahuan yang masuk untuk nanti ke depannya. Oke, itu aja untuk halaman 1. Sekarang kita lanjut ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya itu harus ada di sebelah kiri semua. Maksudnya gimana? Jadi pastikan teman-teman mencentang jawaban di sebelah kiri dari nomor 8 sampai nomor 14. Teman-teman tetap baca dulu ya, baca dulu pertanyaannya, terus pastikan kondisinya memang benar-benar sesuai dengan apa yang tertera di sana. Apabila ada poin yang teman-teman tidak sesuai, maka teman-teman tidak masuk kualifikasi untuk bisa mendaftar di program ini gitu. Jadi pastikan teman-teman memenuhi semua kualifikasinya gitu. Oke, itu aja untuk halaman 2. Kita akan lanjut ke halaman 3. Oke, untuk halaman 3 ini simpel banget karena teman-teman hanya perlu memasukkan riwayat pendidikan teman-teman dari sekolah dasar sampai terakhir misalkan di perguruan tinggi. Nah, teman-teman boleh menuliskan nama sekolahnya atau institusinya dalam bahasa Inggris, tidak masalah karena aku pun waktu itu nulisnya dalam bahasa Inggris. Nah, terus di bawah itu ada tulisan remarks. Jadi remarks teman-teman silakan isi apabila ada catatan khusus, misalkan teman-teman pindah sekolah atau misalkan teman-teman ikut akselerasi, ya mungkin hal-hal spesial yang berkaitan sama
riwayat pendidikan teman-teman silakan cantumkan di kolom tersebut. Setelah selesai, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kita lanjut ke halaman 4. Nah, di halaman ini pengisiannya sudah mulai menantang nih. Di poin nomor 16 yang ada di paling atas, teman-teman bisa lihat di situ ada tulisan past field of specialized study in a university or teacher training school. Terus di dalam kurungnya ada tulisan be as specific as possible. Nah, kalau misalkan teman-teman kuliahnya dari jurusan pendidikan, silakan teman-teman jelasin apa aja yang teman-teman pelajari selama di universitas. Terus kalau misalkan kalian nggak berasal dari jurusan pendidikan, kira-kira tulis apa ya? Nah, don't worry, karena aku sendiri juga bukan dari jurusan pendidikan. Jadi, kalau teman-teman bukan berasal dari jurusan pendidikan, teman-teman bisa tuliskan misalkan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan. Atau bisa juga pengalaman mengajar atau training yang unik, yang ilmunya itu bisa teman-teman terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman punya sesuatu yang berkaitan sama teaching learning activities, teman-teman juga bisa masukkan di situ. Nah, terus di poin selanjutnya, di poin nomor 17, silakan teman-teman masukkan title dari paper, academic journal, atau karya ilmiah lainnya yang pernah teman-teman tulis, masukkan ke dalam kolom tersebut untuk judulnya, dan masukkan juga link untuk mengakses tulisan teman-teman itu. Nah, selanjutnya untuk poin nomor 18, silakan teman-teman masukkan occupation saat ini, sebagai apa posisinya, lalu institusi tempat teman-teman bekerja, dan juga lokasinya. Lalu di bawahnya itu ada tulisan duration, silakan teman-teman masukkan mulainya kapan teman-teman bekerja di institusi tersebut. Nah, terus di sampingnya itu kan ada kalau tahun kemarin itu tulisannya 2021 September 2021. Nah, jadi per bulan tersebut teman-teman itu sudah bekerja selama berapa lama gitu. Jadi bukan pas ketika teman-teman lagi daftar ini gitu. Nah, terus untuk poin selanjutnya di bawahnya, di situ ada tulisan present type of work. Jadi masukkan describe teaching subjects or work duties. Nah, teman-teman silakan elaborasi apa aja job description teman-teman di institusi yang teman-teman cantumkan di atas di poin sebelumnya. Jelaskan secara detail tapi concise poin-poin penting apa yang teman-teman kerjakan, job description apa yang menurut teman-teman bisa memberikan poin lebih. Silakan dielaborasi. Kalau misalkan ada job description yang di luar teaching itself, yang di luar mengajar itu sendiri, silakan teman-teman juga boleh masukkan gitu. Oke, terus di bawahnya itu ada employment record as a teacher di institusi formal. Kalau misalkan teman-teman pernah mengajar di institusi lain sebelum mengajar di institusi yang sekarang, silakan teman-teman masukkan. Nah, ini urutannya dari yang paling recent, jadi yang paling terakhir, yang paling baru diurutkan ke belakang, ke yang paling lama, seperti itu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung scroll terus sampai halaman kelima. Nah, di halaman 5 itu, setelah poin 7, yaitu batas terakhir untuk riwayat pekerjaan, nah di bawahnya teman-teman bisa lihat ada total period of employment. Nah, totalnya itu dari semua riwayat teman-teman termasuk dengan durasi teman-teman bekerja di institusi yang sekarang, itu harus minimal mencapai 5 tahun. Itu minimal banget mencapai 5 tahun. Nah, tapi 5 tahunnya itu per bulan yang tercantum di atas tadi gitu. Atau kalau misalkan di sini ada tulisannya as of October 1st, karena programnya itu kan mulainya October 1st. Jadi per bulan Oktober tanggal 1 nanti
minimal teman-teman sudah mencapai 5 tahun. Kalau misalkan per tanggal teman-teman isi itu teman-teman belum genap 5 tahun, misalkan baru 4 tahun berapa bulan, tidak masalah gitu. Karena aku pun waktu ngisi posisinya belum genap 5 tahun, tapi per Oktober nanti udah 5 tahun, jadi itu pun nggak masalah. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan masuk ke bagian yang paling panjang, paling butuh effort dari semua ini. Untuk research plan ini, yang pertama silakan teman-teman masukkan teaching field, bidang pendidikan yang mau teman-teman tuju, yang linear dengan bidang pendidikan yang sekarang teman-teman ampuh. Setelah sudah memasukkan itu, silakan teman-teman memasukkan research theme-nya, tema research teman-teman. Tema spesifik apa yang mau teman-teman fokuskan untuk bidang teman-teman di masa pembelajaran teman-teman nanti selama mengikuti program teacher training. Nah, terus di bawahnya itu ada kolom untuk memasukkan research plan teman-teman, detail dari research plan teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu kan kolomnya tidak begitu besar ya. Terus ternyata misalkan setelah diketik kolomnya nggak muat gitu. Nah, terus gimana ya? Nah, teman-teman boleh memasukkan atau mengetikkan research plan teman-teman di lembar kertas yang berbeda. Jadi nanti ketika pengumpulan teman-teman tinggal masukkan lembar tersebut sebagai attachment. Jadi nggak masalah, nggak harus masukkan di dalam situ. Mungkin teman-teman bisa ketikkan di dalam kolom research plan-nya itu, di dalam kolom detail research plan-nya, masukkan misalkan attached in a separate sheet atau semacamnya. Beri keterangan bahwa ada di lampiran gitu. Oke. Nah, di situ kan ada ada dua kolom untuk research plan-nya. Jadi teman-teman boleh membuat maksimal 2 research plan untuk dimasukkan ke dalam application form. Terus kalau misalkan aku cuma mau buat satu gimana? Nggak masalah. Buat satu pun nggak masalah gitu, jadi nggak harus 2. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya gimana ya buat research plan yang bagus, aku sendiri sebenarnya nggak tahu pasti penilaian research plan yang bagus itu bagaimana. Tapi kalau menurut aku sendiri, teman-teman bisa cari dari permasalahan yang teman-teman hadapi sehari-hari, seperti itu, dari permasalahan itu, dan kira-kira apa ya yang mau teman-teman selesaikan atau apa ya yang mau teman-teman cari tahu tentang permasalahan tersebut. Lalu mungkin bisa juga dikaitkan dengan kondisi yang sama-sama dialami di Indonesia dan juga di Jepang. Jadi nanti bisa dibagikan, bisa saling share dengan teman-teman baik di Indonesia maupun nanti ketika teman-teman masih di Jepang. Itu mungkin ide dari aku. Nanti kalau misalkan kayak teman-teman ada yang mau nanya, boleh nanti silakan kalian komen, teman-teman komen aja ya. Tuh, oke. Nah, kalau misalkan sudah selesai halaman 6, kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Lanjut ke halaman 7. Nah, di halaman 7 ini ada tulisan language ability. Nah, language ability-nya itu yang sudah tertera ada 2, yaitu Japanese and English. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, ini kita gimana nilainya ya? Ini sebenarnya self-assessed aja. Teman-teman nilai berdasarkan kemampuan teman-teman sendiri. Untuk Japanese, mungkin teman-teman bertanya, apakah aku harus punya skill bahasa Jepang yang bagus dulu untuk bisa apply di program ini? Sebetulnya enggak juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa aku benar-benar nggak ada basic bahasa Jepang sama sekali, teman-teman sebenarnya boleh masukkan berarti 0, sama sekali 0 gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman, aku bisa nih kalau cuma baca hiragana atau katakana, dan kalau misalkan aku tahu nih misalkan basic percakapan dalam bahasa Jepang, mungkin teman-teman bisa tulis 1 untuk writingnya karena mungkin bisa baca hiragana sama katakana. Terus mungkin kalau misalkan speakingnya bisa di conversation level, teman-teman juga bisa masukin mungkin 1 gitu. Tapi pun kalau misalkan teman-teman kira-kira nggak ada basic,
it's okay, just be honest, jujur aja dimasukin 0 di situ karena kalau sepengalaman aku kemampuan bahasa Jepangnya di sini tidak menentukan 100% gitu, maksudnya tidak langsung menentukan apakah teman-teman akan lolos atau tidak. Ini mungkin akan menentukan nantinya ketika teman-teman diterima, universitas itu akan melihat level kemampuan bahasa Jepang teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang pernah belajar atau ada yang sudah lulus misalkan N5 seperti itu, nantinya ketika masuk 6 bulan pertama pembelajaran bahasa Jepang itu tidak mulai dari awal lagi seperti itu. Kayak misalkan aku, karena aku udah pernah belajar bahasa Jepang dulu sebelum apply ini, jadi ketika masuk aku langsung dimasukkan ke kelas 2 atau level 2 gitu, jadi nggak ulang lagi dari level 1. Mungkin poinnya untuk itu sih, untuk penilaian nantinya masuk ke kelas mana aja. Nah terus untuk English juga sama, kalau misalkan teman-teman merasa proficiency teman-teman sudah bagus, silakan masukkan angka tertinggi yaitu 3. Kalau misalkan teman-teman ngerasa tidak punya kendala apapun dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris, untuk keempat skill yang ada di form tersebut. Terus di bawahnya ada tulisan Japanese Language Qualification. Jadi kalau teman-teman pernah ngambil JLPT atau sertifikat lainnya, teman-teman boleh masukkan ke dalam kolom tersebut. Tuh. Nah terus bawahnya lagi ada poin nomor 23, itu ada English Language Qualification. Kalau misalkan dalam waktu belakangan teman-teman pernah mengambil TOEFL atau IELTS, teman-teman boleh masukkan ke dalam situ. Itu kalau bisa sih memang ada sertifikatnya, karena kalau di sini English menurut aku jadi pertimbangan banget gitu, kemampuan bahasa Inggrisnya jadi pertimbangan banget. That's it. Masih di halaman yang sama, di poin bawahnya itu ada tulisan accompanying dependents. Kalau misalkan teman-teman ada rencana untuk membawa pasangan teman-teman atau anak teman-teman, teman-teman boleh masukkan keterangannya di situ. Nah kalau aku, karena aku tidak berencana untuk membawa siapapun, jadi aku kosongin bagian itu. Nah terus setelah selesai, lanjut ke poin berikutnya, itu ada emergency contact. Jadi teman-teman masukkan kontak darurat, boleh dari anggota keluarga teman-teman atau siapapun yang menurut teman-teman kalau ada apa-apa bisa langsung cepat dihubungi. Silahkan masukkan semua kontak detail dari orang tersebut. Terus di bawahnya poin nomor 27, silahkan teman-teman masukkan kalau misalkan teman-teman pernah berkunjung ke Jepang, periodenya berapa lama, dari kapan sampai kapan, silahkan teman-teman masukkan keterangannya secara detail. Terus terakhir ini paling bawah, teman-teman tinggal masukkan tanda tangan teman-teman di situ, terus sama yang terakhir date of application-nya dengan urutan tahun, bulan, sama tanggal. Oke, itu tadi bagian terakhir dari application form. Semoga penjelasan dari aku tadi bisa membantu teman-teman untuk mengisi application formnya ya. Nah, terakhir ini aku bakal bahas sedikit tentang pengisian placement form. Jadi selain application form, teman-teman juga harus mengisi placement form. Nah, placement form itu adalah isinya pengisian pertama, data diri, nama teman-teman itu sama penulisannya seperti di application form, urutannya surname, nama belakang, given name, nama depan, sama middle name atau nama tengah, lalu gender dan nationality. Lalu date of birth juga sama penulisannya tahun, bulan, dan tanggal. Terus kalau aku di sini waktu itu tulisannya per April 2021, itu usia aku berapa tahun. Seingat aku ada usia maksimal, tapi teman-teman silakan cek lagi ya di Q&A yang ada di situs kedutaan atau di keterangan eligibility yang ada di situs kedutaan juga. Jadi teman-teman silakan cek lagi ya, mungkin ada perubahan di aturannya. Lalu di bawahnya itu ada 5 pilihan. Nah,
lihat pilihannya ini dari mana ya. Jadi teman-teman bisa melihat daftar universitas yang menyediakan program teacher training dan juga jurusan apa saja yang tersedia di universitas tersebut di situs kedutaan. Jadi teman-teman silakan cek situs kedutaan. Nanti di situs kedutaan ada tabel yang isinya berkas-berkas yang harus teman-teman kumpulkan untuk seleksi dokumen atau seleksi berkas. Nah, nanti di situ ada salah satu poin tentang placement form. Terus nanti di situ akan diberikan link yang isinya dokumen course guide untuk teacher training program. Di situ akan ada daftar universitas dan juga daftar jurusannya. Gitu. Nah, teman-teman silakan pikirkan baik-baik jurusan yang linear dengan bidang yang teman-teman ampu saat ini, dan juga jurusan yang berkaitan dengan research plan yang teman-teman tulis. Jadi semakin itu berkaitan, menurut aku itu akan semakin baik gitu, akan mendukung satu sama lain. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku tentang pengisian application form dan placement form. Semoga bisa membantu teman-teman dalam pengisiannya ya. Terima kasih teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang teman-teman masih bingung atau mau lebih detail, boleh juga teman-teman tulis di komen ya. Mungkin aku bisa bantu. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.